Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak kacau memang ya. Ada apa begitu kan ya? Si Zulhas ya soal capres cawapres di 2024 tunggu petunjuk Jokowi. Wow, jangan-jangan ini KIB menjadi satu suara yang memang didesain untuk eh, rezim atau apa begitu kan, ada apa begitu kan. Kok tidak konsisten begitu kan, ya sama aja begitu kan. Dia kalau ya yang didorong itu adalah Pak Ganjar dan Pak Erik, ya otomatis ya bagi demokrasi kita ya tidak menjadi masalah. Tapi lebih lebih kepada apa ya, lantas bagaimana dengan PDIP begitu kan. Apakah PDIP setuju ketika ya Pak Zulhas itu mendorong Pak Ganjar dengan Erick Thohir menjadi calon presiden begitu. Lantas bagaimana dengan Golkar begitu kan? Dengan Pak Erlangga yang kemudian ya di satu sisi dia menjadi calon presiden juga begitu kan. Jadi seolah-olah Pak Zulhas ini secara etika politik seharusnya ya minta izin dulu kepada Ibu Megawati, karena Pak Ganjar sendiri itu adalah kader dari PDIP begitu kan. Ya bagi demokrasi sah-sah aja begitu kan. Tapi secara etika politik kita harus tahu yang disodorkan ke Pak Jokowi adalah Pak Ganjar dengan Pak Erik begitu kan. Lantas bagaimana dengan yang lain? P3 juga mendorong Pak Sandi untuk maju di Pilpres 2024 begitu kan. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Agak aneh juga begitu Pak Zulhas ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Saya bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya. Ini Zulhas kader titipan kayaknya, bisanya ya PAN belok ke sana. Tahun 2024 layak ditunggu kalau rezim berakhir dan berganti pada kemungkinan kotak Pandora terbuka lebar dan banyak terjerat. Ini negeri kalau benar ya. Ini ngeri kalau benar. Kemungkinan besar semua sedang atur strategi dan panik. Jangan sampai PAN terdegradasi di tangan Zulhas. Kader harus ditentukan sikap. Nah, tentukan sikap ini. Sedangkan yang lain banyak kader-kadernya yang mendukung Anies Baswedan begitu kan, di satu sisi itu begitu. Tetapi ya kita harus tahu bahwa inilah politik kita begitu kan ya, harus mengikuti ketua umum begitu kan. Ini independen, ini ketum partainya ternyata bonekanya boneka. Inilah apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya. Ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu kan. Saya hanya memberikan edukasi ya bahwa oke lah, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama begitu kan. Petunjuk dari langit harusnya ini. Kok menunggu arahan dari pejabat yang sudah akan habis masa jabatannya? Apakah ada sesuatu? Beberapa yang mesti diamankan. Aku nanya dan bertanya-tanya. Ya, kenapa kok masih menunggu jawaban Pak Jokowi itu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Bukankah dia konsisten? Siapa yang harus kita majukan begitu? Jangan-jangan kadernya tidak ada yang punya popularitas tinggi atau siapa begitu kan? Ya, jangan-jangan ya pada hakikatnya menurut saya pribadi, karena KIB sudah terbentuk ya, mau kalah mau menang ya terpaksa begitu kan, usung kadernya sendiri begitu, baru di putaran kedua baru mendukung begitu kan, begitu logikanya seharusnya begitu kan. Tetapi inilah politik ya. Pak Zulhas memang orang cerdas, tapi perlu diingat bahwa ya harus memikirkan konstituen juga begitu kan. Kok ada ketua umum partai ya minta petunjuk kader partai lain? Lucunya negeri ini. Mencontohkan sama sezaman Orba petunjuk Bapak Presiden. Koplak PAN, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tetapi bolehlah mengkritik, jangan sampai mengarah kepada kebencian ya. Ini partai ya odong-odong nggak punya wibawa. Wah, apa ini ya? Seharusnya partai yang punya calon dan pandangan sendiri untuk capres lah. Ngapain ya? Ngapa jadi minta petunjuk presiden padahal presiden dipilih partai? Ya karena memang demokrasi kita ya mungkin minta mengusung si A, si B dan si C, mungkin begitu kan ya. Tapi yang jelas mungkin Pak Zulhas itu minta izin terlebih dahulu, mungkin seperti itu begitu kan. Tidak mungkin Pak Jokowi yang menentukan ya. Kalau Pak Jokowi menentukan, wah kacau ini partai PAN begitu kan, begitu logikanya. Seharusnya musyawarah dari partai itulah yang menghasilkan siapa yang harus kita maju begitu kan, begitu logikanya begitu. PAN makin kesini makin rapuh untuk suara terpecah. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ini agak menarik juga ya sebenarnya. Pak Zulhas Capres Cawapres 2024 tunggu petunjuk Jokowi. Wow, kok minta petunjuk kepada Pak Jokowi begitu? Bukan dari musyawarah kan begitu logikanya begitu kan? Kalau memang minta petunjuk ke Pak Jokowi ya silahkan aja tanpa musyawarah begitu kan begitu. Sesama partai kan tanpa musyawarah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan mengatakan sikap menunggu petunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menetapkan nama Capres-Cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. Menurut Zulhas saat ini kondisinya bila Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi dalam PAN ya, sehingga semua pengurus dan kader PAN akan tunduk kepada petunjuknya. Oke. Di sini panglima perang ya, tapi kan ada panglima tinggi. Kalau kita mau perang pasti harus menunggu perintah dan petunjuk panglima tingginya, Bapak Presiden Jokowi, ujar Zulkifli Hasan mengikuti acara pembukaan Rakornas PAN di Semarang. Wow, ini apa ya? Ya, bolehlah minta izin kepada Pak Jokowi, tapi yang menentukan capres cawapres itu semuanya kan seharusnya kan partai sendiri begitu kan. Ngapain orang lain begitu kan? Karena Pak Jokowi itu tidak selamanya berada di presiden kan begitu logikanya begitu kan. Seharusnya kan begitu. Nah, artinya kita memberikan edukasi bahwa yang namanya politik, yang namanya partai, kita harus tahu bahwa kebutuhan hari ini begitu kan. Konstituennya membutuhkan apa di bawah dan kader-kadernya menginginkan siapa begitu kan. Kok masih minta petunjuk kepada Pak Jokowi seolah-olah musyawarah itu kan tidak penting begitu bagi sebuah partai kalau hanya minta petunjuk kepada Pak Jokowi begitu. Kemudian kalau memang hasil musyawarah lalu kemudian ya minta izin kepada Pak Jokowi boleh-boleh aja begitu kan. Tetapi kalau langsung minta musyawarah diibaratkan dengan panglima perang ya menurut saya pribadi keliru begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ini adalah perbedaannya jauh begitu dengan panglima perang begitu kan. Ya kecuali memang panglima perang didesak karena tidak ada lain misalnya ya. Karena panik begitu kan ya panglima perang harus mau tidak mau harus mengikuti itu begitu. Mungkin ya karena partai PAN mungkin didesak dari kadernya terus kemudian panik dan sebagainya begitu kan ingin mengikuti si A si B dan si C akhirnya mau tidak mau dia meminta izin atau meminta petunjuk kepada Pak Jokowi begitu kan logikanya kan aneh begitu kan ya wajarlah kita harus mati inilah demokrasi kita begitu. Dan bahkan Zulhas tak menampik bila saat ini yang muncul di kalangan kader PAN adalah nama Gubernur Jawa Tengah Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun Zulhas masih belum memutuskan karena dinamika politik dapat berubah terlebih PAN berada dalam koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama Golkar dan P3 ya. P3 menginginkan Pak Sandi misalnya. Golkar menginginkan Pak Airlangga. Terus kemudian PAN menginginkan Erik sama Pak Ganjar begitu. Di mana begitu kan? Kalau ini tidak ada ketemu begitu kan. Pak Sandi basisnya Demokrat. Terus kemudian Pak Ganjar yaitu adalah basisnya PDIP begitu kan. Sedangkan Erick Thohir masih belum punya partai begitu. Sedangkan Pak Airlangga itu adalah kader Golkar begitu kan. Artinya kalau disatukan tidak ada visi dan misi menyatukan dalam sebuah KIB. Artinya ya sama aja PAN itu memperbesar partai atau kader orang lain ya yang tentunya kader PDIP yaitu Ganjar terus kemudian P3 sama halnya memperbesar Gerindra karena dia adalah kader Gerindra begitu kan yaitu Pak Sandi begitu. Nah artinya apa? Artinya kesinambungan inilah menjadi satu contoh satu kepanikan yang memang ada apa begitu kan begitu logikanya begitu ya. Kalau di luar partai boleh-boleh aja begitu kan ya. Kalau memang Pak Sandi masuk ke situ lalu kemudian bagaimana dengan Prabowo begitu, lalu Pak Ganjar masuk ke KIB lantas bagaimana dengan PDIP ya, dengan bagaimana dengan Puan Maharani begitu kan ya. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Jangan-jangan nantinya ya Prabowo menjadi presiden lalu kemudian wakilnya adalah Bu Puan ya, bisa jadi seperti itu. Lantas bagaimana, apakah ingin berlawanan dengan Pak Ganjar begitu kan ya untuk menjadi satu di situ ya, bisa-bisa aja begitu didesain seperti itu. Lalu Anies Baswedan ya agar suaranya dipecah ya bisa jadi begitu kan. Tetapi inilah politik kita begitu kan, bisa cair bisa tidak begitu. Ini hanya bersifat sementara analisis begitu kan.
Dan bahkan ya ini disebutkan aspirasi kita ya akan dibawa ke KIB ya, akan dibawa ke KIB dulu dan semuanya ketum petinggi partai juga mau jadi cawapres-cawapres, jadi capres-cawapres. Jadi kita tidak mau menggegabah ya dan masih menunggu arahan dari Bapak Presiden Jokowi karena kita di dalam koalisi pemerintah. Jadi mohon bersabar ya. Pak Zulhas juga takut kepada Pak Prabowo ya ternyata. Dalam sambutannya Zulhas yang menyempatkan diri pantun yang bernyanyi jalan-jalan ke Simpang 5 jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama Indonesia pasti jaya. Wow, ini pantunnya begitu kan. Bahkan sosok Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sendiri datang menghadiri acara Rakornas PAN yang kali ini ya khusus membahas strategi pemenangan pemilu dengan peserta sebanyak 5.000 orang, baik pengurus pusat, daerah hingga anggota legislatif dan bakal calon anggota legislatif. Bahkan sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 di DPP PKS Kamis 23 Februari 2023. Acara itu dihadiri langsung oleh Anies Baswedan ya turut hadir dalam konferensi pers deklarasi tersebut. Sejumlah petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman juga termasuk Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Anies Baswedan berpidato di depan ribuan kader PKS dalam apel siaga pemenangan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Wow, sangat menarik juga begitu kan ya. Ternyata di semua lini sudah siap begitu, tinggal PDIP siapa yang mau diusung begitu kan ya. KIB masih belum jelas sana sini begitu, tergantung kesepakatan. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau Pak Sandi maju di situ ya, terus kemudian Pak Erick Thohir, Pak Ganjar ya tidak menemukan titik temu sebagai jaminan ya bahwa itu adalah ciri khas dari KIB itu sendiri begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.